orang dungu disebut dungu karena mereka mengatasnamakan kemiskinan, lalu berbuat kejahatan untuk mengatasi kemiskinan mereka. Sebuah solusi yang delusif. Itulah yang disebut kerja bodoh. Semisal, supir angkutan umum mengatasnamakan kejar setoran, lalu memperlakukan penumpang seperti seekor sapi, di mana penumpang belum duduk di kursi atau belum benar-benar turun, namun supir sudah tancap gas, tidak menghargai keselamatan penumpang. Berkebalikan dengan itu, orang cerdas disebut cerdas karena mereka mengatasi kesulitan ekonomi dengan cara menanam benih-benih karma baik. Kemiskinan sekalipun bukan menjadi alasan bagi mereka untuk menyakiti, merugikan, ataupun melukai orang lain. Sebaliknya, orang-orang cerdas akan memanfaatkan setiap momen dan kesempatan yang ada untuk menanam benih-benih perbuatan baik. Itulah yang disebut sebagai kerja cerdas. Kerja cerdas yang mana melahirkan kemujuran sebagai buah yang akan dipetik sendiri olehnya di masa yang akan datang. Berikut Sang Buddha mengajarkan, para bikhu, ada 5 bencana ini. Apakah 5 ini? Bencana yang disebabkan oleh kehilangan sanak saudara, bencana yang disebabkan oleh kehilangan kekayaan, bencana yang disebabkan oleh penyakit, bencana sehubungan dengan perilaku bermoral, dan bencana sehubungan dengan pandangan. Bukanlah karena bencana yang disebabkan oleh kehilangan sanak saudara, atau bencana yang disebabkan oleh kehilangan kekayaan, atau bencana yang disebabkan oleh penyakit, maka dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, makhluk-makhluk terlahir kembali di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, di neraka. Adalah karena bencana sehubungan dengan perilaku bermoral, dan bencana sehubungan dengan pandangan, maka dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, makhluk-makhluk terlahir kembali di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, di neraka. Ini adalah kelima bencana itu. Para bikhu, ada 5 keberhasilan ini. Apakah 5 ini? Keberhasilan dalam hal sanak saudara, keberhasilan dalam hal kekayaan, keberhasilan dalam hal kesehatan, keberhasilan dalam hal perilaku bermoral, dan keberhasilan dalam hal pandangan. Bukanlah karena keberhasilan dalam hal sanak saudara, keberhasilan dalam hal kekayaan, keberhasilan dalam hal kesehatan, maka dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, makhluk-makhluk terlahir kembali di alam tujuan yang baik, di alam surga. Adalah karena keberhasilan dalam hal perilaku bermoral dan keberhasilan dalam hal pandangan, maka dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, makhluk-makhluk terlahir kembali di alam tujuan yang baik, di alam surga. Ini adalah kelima keberhasilan itu. Para bikhu dengan memiliki 6 hal, seorang bikhu berdiam dalam penderitaan dalam kehidupan ini, dengan kesusahan, siksaan, dan demam, dan dengan hancurnya jasmani setelah kematian, alam tujuan yang buruk menantinya. Apakah 6 ini? Pemikiran indrawi, pemikiran berniat buruk, pemikiran mencelakai, persepsi indriawi, persepsi berniat buruk, dan persepsi mencelakai. Dengan memiliki ke-6 hal ini, seorang bikhu berdiam dalam penderitaan dalam kehidupan ini,
dengan kesusahan, siksaan, dan demam, dan dengan hancurnya jasmani setelah kematian, alam tujuan yang buruk menantinya. Para bikhu dengan memiliki 6 hal, seorang bikhu berdiam dengan bahagia dalam kehidupan ini, tanpa kesusahan, siksaan, dan demam, dan dengan hancurnya jasmani setelah kematian, alam tujuan yang baik menantinya. Apakah 6 ini? Pemikiran meninggalkan keduniawian, pemikiran berniat baik, pemikiran tidak mencelakai, persepsi meninggalkan keduniawian, persepsi berniat baik, dan persepsi tidak mencelakai. Dengan memiliki ke-6 hal ini, seorang bikhu berdiam dengan bahagia dalam kehidupan ini, tanpa kesusahan, siksaan, dan demam, dan dengan hancurnya jasmani setelah kematian, alam tujuan yang baik menantinya. Para bikhu tanpa meninggalkan 6 hal, seseorang tidak mampu merealisasikan kearahatan. Apakah 6 ini? Keangkuhan, sikap rendah diri, kesombongan, menilai diri sendiri terlalu tinggi, sifat keras kepala, dan merendahkan diri sendiri. Tanpa meninggalkan ke-6 hal ini, seseorang tidak mampu merealisasikan kearahatan. Kitab komentar menjelaskan, keangkuhan adalah menganggap diri sendiri sebagai lebih baik berdasarkan kelahiran dan sebagainya. Sikap rendah diri adalah keangkuhan. Aku lebih rendah. Kesombongan adalah keangkuhan meninggikan diri sendiri. Menilai diri sendiri terlalu tinggi adalah membayangkan diri sendiri telah mencapai apa yang sebenarnya belum ia capai. Sifat keras kepala adalah karena kemarahan dan keangkuhan. Merendahkan diri sendiri adalah keangkuhan itu sendiri, bahwa aku lebih rendah, yang muncul pada seseorang yang memang lebih rendah. Para bikhu setelah meninggalkan 6 hal, seseorang mampu merealisasikan kearahatan. Apakah 6 ini? Keangkuhan, sikap rendah diri, kesombongan, menilai diri sendiri terlalu tinggi, sifat keras kepala, dan mencela diri sendiri. Setelah meninggalkan ke-6 hal ini, seseorang mampu merealisasikan kearahatan. Para bikhu dengan memiliki 6 kualitas, seorang bikhu tidak mampu merealisasikan kesejukan yang tidak terlampaui. Apakah 6 ini? Di sini, seorang bikhu tidak menekan pikirannya pada saat seharusnya ditekan. Ia tidak mengerahkan pikirannya pada saat seharusnya dikerahkan. Ia tidak mendorong pikirannya pada saat seharusnya didorong. Dan ia tidak melihat pikirannya dengan keseimbangan pada saat seharusnya dilihat dengan keseimbangan. Ia berwatak rendah dan ia bersenang dalam eksistensi diri. Dengan memiliki ke-6 kualitas ini, seorang bikhu tidak mampu merealisasikan kesejukan yang tidak terlampaui. Kitab komentar menjelaskan, pikiran harus ditekan oleh konsentrasi pada saat muncul kegelisahan. Harus dikerahkan oleh kegigihan pada saat jatuh ke dalam kelambanan. Harus didorong dengan konsentrasi pada saat kelesuan. Dan harus dilihat dengan faktor pencerahan keseimbangan ketika berlangsung secara seimbang. Para bikhu dengan memiliki 6 kualitas, seorang bikhu mampu merealisasikan kesejukan yang tidak terlampaui. Apakah 6 ini? Di sini, seorang bikhu menekan pikirannya pada saat seharusnya ditekan. Ia mengerahkan pikirannya pada saat seharusnya dikerahkan.
Ia mendorong pikirannya pada saat seharusnya didorong, dan ia melihat pikirannya dengan keseimbangan pada saat seharusnya dilihat dengan keseimbangan. Ia berwatak mulia dan ia bersenang dalam nibbana. Dengan memiliki keenam kualitas ini, seorang bikhu mampu merealisasikan kesejukan yang tidak terlampaui.